Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Pada video ini kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di Modify. Jadi nanti akan kita bagi menjadi dua video. Ya, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa fitur seperti Move, Rotate, Trim, Copy, Mirror, Fillet, Explode, Erase, Offset, Array, Scale, dan Stretch. Pertama kita akan belajar dulu dari yang paling kiri atas ya. Di sini ada move. Move itu adalah untuk memindahkan objek yang ada di lembar kerja. Di sini saya akan buat dulu sebuah garis. Oke, untuk memindahkan garis ini kita bisa dengan mengeklik ini ya, icon move-nya atau tekan huruf M di keyboard kemudian spasi. Maka setelah itu kita bisa menentukan titik pertama atau titik dasar ya, ketika kita memindahkan sebuah objek. Di sini saya akan menjadikan acuannya adalah titik ini. Saya klik kiri, kemudian kita pindahkan sesuai dengan keinginan, mau ke arah mana saja ya. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memindahkan objek bisa juga dengan kita klik kiri tahan objeknya, kemudian kita tarik. Ini juga bisa menjadi salah satu metode untuk memindahkan sebuah objek. Selanjutnya kita coba pakai rotate. Rotate ini adalah untuk merotasi objek. Kita bisa klik di sini ikonnya atau bisa kita tekan RO, ya, ketik RO di keyboard, kemudian spasi. Maka di sini kita diperintahkan untuk specify base point, ya, yaitu acuan putaran dari objeknya. Jadi kita pilih, misalkan kalau mau di sini sebagai acuannya, maka di sini kita klik, maka garis ini akan berputar dengan pusat berada di sini. Kalau pusatnya kita taruh di tengah, ya kita klik di tengah sini. Ya. Saya mau sekarang pusatnya berada di sebelah kiri, maka saya klik di sini. Kemudian kita bisa arahkan sesuai dengan kursor ya. Kalau sesuai dengan kursor artinya kita mungkin agak memiliki kesulitan untuk menentukan sudut pastinya ya. Atau kita bisa dengan memasukkan angka secara langsung. Misalkan di sini saya ketik 45 kemudian spasi, maka garis ini akan berotasi sejauh 45 derajat. Supaya kita bisa memasukkan angka ya, maka angka seperti tadi ya. Sebentar saya aktifkan lagi rotate-nya. Nah, untuk mengaktifkan supaya kita bisa memasukkan angka tadi yang 45 itu, maka dynamic input-nya harus dinyalakan. Kalau dynamic input tidak nyala, kita nggak bisa memasukkan angka secara pasti ya. Oke, lanjut. Di sini ada trim. Di dalam trim ini ada extend ya. Trim itu untuk memotong, sedangkan extend itu untuk memperpanjang. Dengan satu komen kita bisa bisa melakukan kedua komen tersebut. Ya. Di sini pertama saya perlu dulu membuat sebuah garis ya seperti ini, dan satu laginya saling memotong. Oke, untuk mengaktifkan command trim kita bisa klik ikonnya atau tekan TR ya. Ketik TR di keyboard kemudian di spasi. Untuk menggunakan trim ini ada beberapa trik. Kalau kita misalkan cuma satu garis ini dengan satu garis lain saling berpotongan dan mau kita hapuskan, kita bisa dengan cara seperti ini. TR spasi 2 kali, kemudian pilih garis yang mau dihapus. Nah, bisa dengan seperti itu. Bisa juga dengan ini saya perbanyak dulu.
Kalau misalkan kita punya banyak garis, dan ini juga ada garis lagi. Nah, kita mau menghapus garis yang 4 ini, supaya dia berpotongan dengan ini ya. Berpotongan dengan ini, terus dia langsung, yang ini 1, 2, 3, 4 hilang, yang di bawahnya tetap ada. Kalau kita pakai TR spasi 2 kali, maka ini akan agak merepotkan ya. Karena kalau kita hapus yang ini masih ada. Jadi harus hapus satu-satu seperti ini, atau ya kita hapus seperti ini. Jadi ini akan susah ya. Jadinya jatuhnya susah. Nah, kalau dalam kasus garisnya sebanyak ini, maka kita bisa pakai TR spasi sekali, kemudian pilih garis yang akan memotong, kemudian spasi sekali lagi, pilih garis yang mau dihapus. Nah, dengan gini kita kerjanya jadi lebih ringan. Ya, jadi pilihannya bisa TR spasi sekali atau TR spasi 2 kali. Ya, disesuaikan saja dengan kasus yang sedang dihadapi. Kemudian untuk mengaktifkan extend itu bisa dengan EX ya. Lalu spasi, bisa juga dengan TR spasi 2 kali, kemudian tahan shift ya. Dengan menahan shift, maka komen trim tadi berubah menjadi extend ya, seperti itu. Kita akan contohkan dulu. Untuk mengaktifkan extend, kita bisa ketik EX di keyboard, kemudian spasi, pilih objek yang menjadi acuan, kemudian spasi, pilih objek yang akan di-extend ya. Bisa seperti ini. Bisa juga dengan ketik EX spasi 2 kali, kemudian pilih garis yang mau diperpanjang. Ya, jadi trim sama extend kasusnya sama ya, bisa dengan spasi sekali atau spasi 2 kali. Nanti cara kerjanya akan berbeda. Kemudian kalau mau menghapus bisa dengan pilih garisnya kemudian delete, itu aja paling simpelnya gitu. Pilih objeknya kemudian delete, selesai. Jadi nggak perlu pakai ini lagi, pakai iris ini kan susah ya. Atau bisa juga dengan pilih garisnya terus E ya, untuk kemudian tekan E untuk mengaktifkan command iris, itu juga bisa. Lalu spasi. Kemudian kita di sini ada copy ya. Di sini saya akan coba buat sebuah lingkaran. Untuk mengaktifkan command copy, kita bisa klik di icon sini atau ketik CO di keyboard kemudian spasi. Kita pilih objeknya lalu spasi lagi. Kita tentukan titik acuannya ya, apakah mau di garis ini atau mau di lingkaran, di tengah lingkaran sini atau berada di luar sini, silahkan bebas, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya sekarang di tengah sini, saya klik, maka saya bisa mau pindahkan seberapa jauh nih. Misalkan saya mau pindahkan sejauh kan 15 ya, saya bisa ketik di keyboard angka 15 kemudian spasi. Maka jarak antara lingkaran satu dan lingkaran satu lagi itu adalah 15. Kemudian di sini ada mirror. Mirror ini untuk menduplikasi juga ya. Mencerminkan objek yang kita punya. Contoh di sini saya akan berikan tambahan garis di sini. Nah, sebuah lingkaran ini kalau saya mirror bisa dengan aktifkan di sini, klik ikonnya atau dengan tekan MI ya, ketik MI di keyboard lalu spasi atau enter, pilih objeknya, spasi lagi, kemudian kita tentukan ya posisi cerminnya ada di mana, apakah melintang seperti ini atau seperti ini atau di tengah-tengah sini juga bisa, disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan contohkan, saya buat
garis pencerminannya ada di sini, lalu saya klik lagi, klik kiri, ada perintah di sini, apakah mau menghapus objek aslinya atau tidak. Kalau mau menghapus tekan yes, kalau tidak ya no. Oke, maka di sini sekarang kita sudah punya dua buah objek yang saling bermirror. Selanjutnya di sini ada fillet. Oke. Fillet itu fungsinya untuk menghubungkan mempertemukan dua buah garis yang belum ketemu ya di sini. Contohnya di sini. Saya mau garis ini dengan garis ini dia ketemu di sini. Ya, ketemu di satu titik. Maka saya bisa aktifkan fillet dengan tekan F kemudian spasi. Lalu saya pilih objek pertama, saya pilih objek kedua. Maka dia sudah menjadi garis yang saling bertemu ya. Nah, fillet ini kalau dilihat di gambarnya dia bisa melengkung ya. Kalau tadi kan yang kita contohkan di sini dia tegak lurus siku 45 derajat. Kalau mau melengkung maka kita bisa aktifkan fillet terlebih dahulu, tekan F lalu spasi. Maka di bagian bawah sini ada pilihan ya. Di sini ada radius. Kita bisa klik radius ini atau tekan R di keyboard lalu spasi. Nah, kita bisa masukkan mau kelengkungan garisnya berapa. Misalkan di sini saya masukkan angka 3 lalu enter atau spasi. Sekarang kita tinggal pilih garisnya. Garis pertama lalu garis kedua. Maka di sini sudah ada lengkungan. Pertemuannya jadi melengkung. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau melakukan fillet di beberapa objek ya. Misalkan di sini kita punya dua buah garis yang sama-sama pengen kita buat melengkung, maka bisa kita aktifkan F. Kemudian radius tadi kan sudah kita atur ya, di sini ada radiusnya 3. Kita biarkan. Nah, supaya nanti tidak perlu mengaktifkan filletnya lagi, karena kalau sekali mengaktifkan fillet maka komennya akan selesai di sini ya. Nah, supaya komen fillet itu tetap aktif, maka bisa kita klik multiple-nya atau tekan M spasi di keyboard. Maka setelah kita membuat sebuah fillet, komen filletnya akan tetap aktif. Jadi kita bisa lanjut membuat fillet di garis berikutnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih terkait fillet. Kalau kita misalkan punya sebuah kotak seperti ini, jadi dia menjadi satu kesatuan karena kita pakai polyline. Nah, untuk misalkan kita mau membuat setiap ujung dari kotak ini dia sudutnya itu berubah menjadi radial bukan siku seperti ini, kita bisa menggunakan fillet seperti biasa ya. Kita klik pertama, klik kedua, lalu klik pertama, klik kedua, tapi kan ini kerjaannya banyak ya. Jadi kerja satu-satu gitu bikinnya. Kalau mau cepat kita bisa dengan tekan F ya, aktifkan command fillet, kemudian kita aktifkan polyline. Di sini ada pilihan polyline atau tekan P kemudian spasi. Maka ketika kita arahkan ke objek, maka setiap sudut dari objek itu akan berubah menjadi radius. Ini supaya kita kerjanya lebih cepat. Oke, kalau tadi kan sudah saya contohkan filletnya itu untuk garis yang saling tegak lurus ya. Sekarang kalau garis yang sejajar apakah bisa? Jawabannya bisa. Jadi di sini saya contohkan kita mau pakai fillet ya. F spasi, kemudian saya pilih garis pertama, pilih garis kedua. Maka nanti akan terbentuk langsung sebuah radius di sini ya. Sebuah radial, garis radial yang akan menghubungkan garis satu dengan garis kedua. Nah, salah satu yang biasanya menjadi kebiasaan kalau kita menggunakan AutoCAD itu adalah tangan kiri biasanya terlalu sering menekan escape, tapi itu tidak masalah ya. Escape ini sangat berfungsi kita tekan kalau kita mau menetralkan komen ya. Misalkan kita sudah selesai menggunakan komen fillet, jangan lupa untuk menekan escape supaya komen filletnya tadi dinetralisir, jadi dia tidak aktif. Oke, selanjutnya di sini ada
sebentar, di bawah sini ada chamfer ya. Chamfer ini kalau kita mau bikin ini ya, kalau fillet kan dia lengkung, kalau chamfer dia lurus. Bisa juga pakai blend curve. Blend curve ini kalau mau menghubungkan dua buah garis dengan bentukan yang unik itu ya. Di sini tidak saya simulasikan langsung. Kita lanjut ke explode. Explode ini fungsinya untuk memecah objek yang sudah menjadi satu kesatuan. Seperti pada polyline, multiline, atau ketika kita punya sebuah blok, kita bisa mengeksplod polyline, multiline, dan blok tersebut supaya menjadi garis-garis biasa, ya, supaya menjadi line biasa. Contoh di sini kita punya sebuah polyline yang sudah menjadi satu kesatuan ya. Di sini kan ada garis lengkung, ada garis lurus. Di sini dia menjadi sebuah kesatuan. Kita bisa explode atau kita pecah menjadi garis-garis yang terpisah dengan menekan icon ini atau dengan tekan X kemudian spasi. Maka setelah kita lakukan itu, garis-garisnya menjadi berdiri secara sendiri-sendiri ya, berdiri individual. Oke, sampai di situ dulu untuk video yang kali ini. Kita lanjutkan di video part kedua.